Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN merilis ada 4 objek yang melintas di atas wilayah Indonesia pada 4 Januari. Sementara benda mirip potongan badan pesawat terbang yang jatuh di Teluk Kramat, Kalimantan Tengah disebut bagian dari roket Changzheng milik Tiongkok. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, kita terhubung dengan Kepala LAPAN Thomas Jamaludin. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore. Ya, Pak Thomas, LAPAN mendeteksi ada 4 objek asing melintasi wilayah Indonesia pada 4 Januari. Apa saja benda asing tersebut, Pak? Ya, jadi LAPAN mempunyai sistem informasi pemantauan benda jatuh antariksa dan itu mendeteksi sampah antariksa yang melintas wilayah Indonesia yang ketinggiannya mendekati ketinggian kritis 122 km. Nah, ketika ada informasi bahwa ada objek besar yang ditemukan di Kalimantan Tengah dan diinformasikan ada logo CNSA, Chinese National Space Administration atau Badan Antariksa RLT, maka kemudian LAPAN membuka arsip pemantauan benda jatuh tersebut dan ditemukan pada tanggal 4 Januari sekitar pukul 14 itu ada objek yang melintas di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah objek milik RLT dan kemudian kami menganalisis analisis orbit dari objek tersebut dari sampah antariksa. Diketahui memang objek tersebut melintas Indonesia pada ketinggian kurang dari 120 km. Itu artinya memasuki atmosfer padat dan kemudian jatuh dan titik jatuhnya memang di selatan Kalimantan. Dan dari informasi tersebut diketahui bahwa sampah antariksa ini itu adalah bekas roket peluncur satelit Beidou 3 IGSO 3 yang diluncurkan 4 November 2019. Jadi ini sekaligus kami mengklarifikasi bahwa badan roket itu bukan bagian dari badan roket yang meledak seperti diinformasikan di media. Baik, artinya ketika diidentifikasi ada yang melintas, ini melintasnya seperti apa? Bisa digambarkan apakah dari arah utara ke selatan atau melintasnya seperti apa sih Pak, lebih spesifiknya? Ya, jadi objek ini itu mempunyai lintasan orbit tertentu dan dari sistem pemantau benda jatuh antariksa, objek ini melintas di selatan Kalimantan, itu dari satu posisi yang diketahui ini kemudian menjadi identifikasi dari objek tersebut. Dan terutama yang dilihat itu adalah ketinggian pada saat melintas di titik yang diduga adalah titik jatuh. Baik, apakah kemudian nanti masyarakat harus khawatir dengan hal ini? Nanti kita akan lanjut lagi tentunya Pak Thomas memperbincangkan masalah ini. Ya, kita kembali berbincang dengan Kepala LAPAN Thomas Jamaludin yang tadi mengatakan bahwa salah satu dari 4 objek yang melintas adalah benda yang ditemukan di Kalimantan Tengah ini. Pak Thomas, bagaimana kemudian tim LAPAN bisa sangat yakin bahwa objek yang ditemukan di Kalimantan ini adalah satu dari 4 objek yang melintas? Ya, pertama indikasi bahwa objek tersebut mempunyai logo CNSA. Itu menyatakan bahwa objek ini milik dari atau terkait dengan Badan Antariksa RLT tersebut. Kemudian dari sistem pemantau benda jatuh antariksa memang diketahui pada tanggal 4 pukul 14.25 dari arah barat daya itu melintas sampah antariksa CZ-3B tersebut. Dan ketinggian pada saat melintas di selatan Kalimantan itu sekitar 118 km. Artinya itu memasuki atmosfer padat dan biasanya pada ketinggian tersebut
objek tidak bisa melanjutkan orbitnya dan itu jatuh. Sehingga Baik. dua indikasi ini yang kemudian kami meyakini bahwa objek tersebut adalah objek yang teridentifikasi dalam sistem pemantauan benda jatuh antariksa 8 tersebut. Pak Thomas, perlukah masyarakat kemudian khawatir terkait hal ini? Lalu sebetulnya bagaimana mekanisme ketika ada sampah antariksa hasil dari sebuah negara jatuh di negara yang lain? Apakah memang ini ada aturan dan ada mekanisme tertentu? Nanti kita akan ulas lebih detail lagi usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kami sedang berbincang dan juga akan melanjutkan perbincangan bersama Kepala Lapan Thomas Jamaludin. Pak Thomas, apakah masyarakat Indonesia perlu khawatir terkait hal ini? Ini kan sampah antariksa nih yang jatuh. Ya, sampah antariksa itu saat ini ada belasan ribu di antariksa. Dan itu pada saat-saat tertentu sampah antariksa ini jatuh. Jadi sesungguhnya sampah antariksa banyak sekali yang jatuh, tapi karena bumi kita ini sangat luas dan sebagian besar itu tidak berpenghuni, itu banyak sekali yang tidak diketahui jatuhnya di laut, di gurun, atau di hutan. Hanya sebagian kecil yang jatuhnya dekat pemukiman dan itu diketahui, tapi selama ini belum ada yang sampai membahayakan warga manusia. Oke, kalau ini ternyata membahayakan, perlukah Indonesia melakukan protes kepada Tiongkok atau bagaimana mekanismenya, Pak? Ada mekanisme perjanjian internasional ketika ada objek antariksa yang jatuh dan kemudian negara yang kejatuhan itu merasa ada kerugian yang ditimbulkannya, maka protesnya atau katakan tuntutannya adalah negara ke negara, bukan operator ke operator. Tapi kalau memang mencelakai atau merugikan begitu ya, dengan catatan seperti itu begitu ya. Baik, terima kasih Kepala Lapan Thomas Jamaludin telah bergabung bersama kami.